Ini episode semakin panas, teman-teman. Ternyata ijazah Roy Suryo bermasalah. Orang-orang yang selama ini nyari gara-gara ke Bapak Jokowi, ternyata mereka-mereka semua bermasalah, teman-teman. Akhirnya pelan-pelan terkuak ke publik. Seperti ini contohnya, yang terbaru. Mari kita tonton videonya, teman-teman. Lagi keanehan terbaru ini tidak bisa dibantah. Oke. Ini ijazah salinan resmi. Oke. Kalau kita lihat ini tidak normal secara administrasi akademik. Apa yang tidak normal? Di poin yang katanya Bang Bonatua itu masuk dalam poin 5 pada saat kami mempersoalkan ijazah ini. Ini suatu legalisasi ijazah, kok nggak ada tanggal, nggak ada bulan, dan nggak ada tahunnya. Oke. Waduh. Baik. Ini keabsahan untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dikeluarkan. Baik, jadi itu menurut Anda sudah ditunjukkan dan masih ada keganjilan. Pak Jokowi punya ijazah pada saat dilegalisir itu nggak ada tanggalnya dan sebagainya ya. Kita lihat ya, dilegalisir ini apakah ada tanggalnya? Masih ada keganjilan. Nggak ada pada tanggal yang sama juga, teman-teman. Tanggal 24 Februari juga dia memposting ya soal ijazahnya, data-datanya, ada pencatatan sipilnya ya. Kemudian ada ijazahnya dia yang dilegalisir ya, ada semua ini. Kita baca. Maaf, banyak yang minta postingan ijazah dalam kurung UGM tanda tanya. Yang bersangkutan tersebut langsung saya jawab tegas, tidak. Di samping memang belum pernah lihat, kalaupun ada, itu melanggar privasi, harus yang bersangkutan sendiri yang posting. Nah, tetapi kalau data-data diri sendiri, sampai dengan akta lahir pun oke. Tentu NKIK ditutup. Siapa takut? Nah, dia menantang di sini, teman-teman. Dia menantang. Siapa takut? Nah, kita lihat teman-teman lihat ya. Kalau memang di link di deskripsi ini, kalau teman-teman klik, pasti akan tampil postingannya seperti ini. Tapi kalau linknya malah muncul postingan yang lain, no comment. No comment ya. Kenapa? Ini gimana? Nih teman-teman ya. Ini. Ternyata legalisir ijazah Roy Suryo sama tidak ada tanggal bulan dan tahun. Bermasalah juga dong. Kan selama ini mereka-mereka ini mempermasalahkan soal tanggal, bulan, dan tahun di ijazah Bapak Jokowi. Wah, ini makin seru, makin panas ini teman-teman. Ternyata mereka-mereka juga bermasalah. Mari kita permasalahkan juga, boleh dong. Mari kita bahas setidaknya. Bukan mempermasalahkan, tetapi kita bahas juga dong. Kan mereka ini berapi-api sekali menyerang Bapak Jokowi, mencari-cari setitik detil dari ijazah Bapak Jokowi itu untuk mereka cari-cari kesalahan. Nah, giliran gini, mau apa? Alasan apa yang bakalan mereka pakai? Coba teman-teman. Gimana menurut kalian? Komen-komen di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Dia mengatakan bahwa ini akan secara bermartabat diselesaikan di persidangan. Tetapi kenapa itu diberikan restoratif justice dan SP3 hanya 2 orang? Itu kan sengaja pemecahan belahan itu. Ya karena mengajukan, Bang. Restoratif justice itu kesepakatan dua pihak ya, gitu. Beberapa yang ketiga atau sejumlah yang relawan Jokowi atau pro Jokowi itu menggoda ya, secara verbal untuk kami melakukan hal yang sama. Nggak usah, Bang. Nggak usah, Bang. Mereka di pengadilan aja, nggak usah tergoda, Bang. Di pengadilan. Iyalah, nggak usah lah. Kita pengen juga ngeliat abang ditahan sama Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Perkara khusus dan lain-lain itu kan juga diakomodir. Nah ini yang menurut saya ketika tidak menguntungkan, akhirnya menuding-nuding polisi tidak profesional. Ada relasi kuasa. Pak Jokowi kalau memang dianggap punya kekuasaan penuh terhadap kepolisian pada saat ini yang beliau sudah pensiun ya, sudah tidak lagi menjabat, mungkin itu bisa dibuktikan bahwa tersangkanya nggak baru kemarin dari awal. Pilih-pilih Bang Rismon. Kata Rismon, mereka ini digoda soal RJ. Ya nggak usah tergoda lah. Dia sakit hati nih teman-teman. Karena ada 2 orang dari kubu mereka yang berhasil kasusnya itu dihentikan di SP3 dan restoratif justice. Ada Bang Egy dan DHL. Pengennya ya dapat RJ. Maaf, buat klaster 2 teroris kita ketemu di pengadilan. Untuk teroris atau trio RRT, semangat terus. Biar clear lah semuanya. Nggak usah kalian ikut-ikutan juga. Minta SP3. Kan biar clear semua.
Biar bisa, ini kan kalian diberi kesempatan sebenarnya untuk membuktikan tudingan-tudingan liar kalian selama ini. Nah, mari kita tonton video berikutnya, teman-teman. Mau bikin yang baik tuh, lihat nih. Saya tuh dari dulu namanya Kominfo, sekarang Komdigi. Saya kenapa bisa menilai itu? Karena saya memperoleh sertifikat dari Kominfo waktu itu. Dari cara membuat konten yang baik untuk kemudian YouTube. Saya pengajar itu. Jadi ketika kemudian tiba-tiba ada konten Itu yang asli enggak? sangat asli, tanyakan ke Saya harus Komdigi. diuji toh. Ya. Saya nggak menuduh, tapi ya harus diuji. Oke. Setiap kesempatan selalu itu yang ditunjukin. Enggak, ini baru nih, belum ada. Ya, Baru ini. hampir sertifikat dia selalu tunjukin. Ada Kalau kesempatan. itu tahun berapa? Kemudian saya kan 2024 itu baru. Baru diurus. Oke. Aduh, kena. Akhirnya kena batunya juga nih Roy Suryo. Benar teman-teman, kena batunya. Jadi sesuatu apapun juga mesti berperilaku adil dong. Apapun yang dikasih lihat oleh Roy Suryo terkait dokumennya harus diuji dulu keasliannya. Entah benar asli atau palsunya kan kita tidak bisa melihat dengan jelas. Harus diuji dulu. Nah, di sini nih teman-teman, Roy Suryo langsung kena mental. Waktu disebut ya harus diuji juga dong. Waduh, ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Tuliskan di kolom komentar yang di bawah. Mari kita lanjut video berikutnya. Kadang saya mau bilang sama mereka yang pendukung Roy Suryo yang bilang Pak Jokowi itu pengecut, takut dan segala macam. Nggak ada cerita. Yang pengecut dan takut mungkin adalah ya Roy dan kawan-kawan nih sekarang. Betul. Sejak awal kan Pak Jokowi tidak melaporkan soal ijazah. Nah, ketika dia datang ke polisi, ya dia bilang bahwa saya dicemarkan nama baik saya. Jadi sejak awal persoalannya adalah soal pencemaran nama baik dan fitnah. Saya setuju tuh Pak bahwa pernyataan terakhir ini itu mengindikasikan bahwa mereka sedang ketakutan. Nah, itu dia. Itu dia fakta yang tak terbantahkan, teman-teman. Mereka-mereka, Roy Suryo, CS-CS-nya, itu sekarang dalam posisi benar-benar terpojok dan sangat ketakutan. Apalagi tuntutan-tuntutan hukum yang ada. Pasal berlapis menghadap mereka, teman-teman. Jadi wajar saja kalau mereka-mereka ini ngotot minta SP3, minta dihentikan. Boro-boro dah. Mereka semprot Bapak Jokowi pengecut. Tetapi buktinya mereka yang kekeh mau SP3. Pak Jokowi mengatakan, udahlah kita tunggu saja di sidang. Itu pemikiran dari mereka, yang tentu enaknya mereka. Kalau kita tidak, kita berpikir kalau memang kasus ini tidak layak, kita fight dari awal. Jadi kita berharap kalau memang tidak layak untuk dimajukan ke persidangan, ya stop kasusnya, jangan dipaksakan. Kita berusaha sekuat mungkin untuk membuktikan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditingkatkan, jangankan dalam proses persidangan, ke penyidikan pun tidak layak. Karena jelas-jelas ini kriminalisasi dan ini anti demokrasi, anti HAM, anti konstitusi. Dan mereka yang melakukan pelaporan itu tidak paham bagaimana berdemokrasi. Karena kalau kita paham berdemokrasi, kalau Anda merasa bahwa sebuah statement dari pakar itu tidak benar, ya Anda harus mengeluarkan statement yang membantah. Kalau dia membuat penelitian, Anda bikin hasil penelitian yang adequate, yang seimbang. Bukan kemudian orang membuat hasil penelitian dan dibukukan, orang membuat statement, yang terjadi adalah pelaporan polisi. Waduh, teman-teman. Refli Harun tidak mau ini dibawa ke pidana. Maunya balas-membalas statement saja. Loh, kok gitu? Padahal dia tidak melihat jejak digital Roy Suryo CS ini, klien-kliennya ini. Betapa sombongnya mereka menantang-nantang Bapak Jokowi supaya Pak Jokowi langsung yang melaporkan mereka ke polisi. Itu ada jejak digitalnya loh. Itu nggak bisa dibantah loh. Itu semua ada. Lah kok sekarang malah kuasa hukumnya, yakni Refli Harun mengatakan harusnya karena ilmiah yang dilakukan oleh teroris, ya juga harus dibalas dengan ilmiah. Loh kok gitu? Pak Jokowi kan melaporkan mereka atas dugaan pencemaran nama baik. Kayaknya perlu kita jelaskan sekarang.
kenapa ini rame dan kenapa kami ya RRT, Roy Rismontiva dan juga RRK ya, yaitu Pak Rustam, Pak Rizal Fadila dan juga Bu Kurnia itu dituduh minta-minta SP3. Kita nggak minta-minta. Ya, Benar. kita tuh justru meminta, bukan meminta, menegaskan ya kepada aparat, mereka harus jujur. SP3 tahu nggak kepanjangannya apa? Atau singkatan dari apa? Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jadi itu surat. Artinya dihentikan penyidikannya. Bukan surat perintah lain kalau bentuknya adalah SP2T. Surat Perintah Penghentian Tuyul. Nah, itu beda kalau SP2T itu yang dihentikan tuyulnya. Ya ini SP3. Ada Roy Suryo mencoba berdalil lagi, teman-teman. Dia mengatakan mereka tidak pernah meminta SP3, tidak pernah meminta kasus ini dihentikan. Lalu apa dong kemarin-kemarin mereka rame-rame tampil media minta supaya kasus ini dihentikan. Jelas-jelas ada di sana kok. Tapi kok malah dibantah sekarang? Ada apa dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, teman-teman? Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Coba dah, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.